nonton. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Branch Talk edisi ke-12. Kali ini kita akan membahas tentang melek hukum sekaligus jadi penegak hukum. Oke. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Elsa yang akan memandu kalian. Saya merupakan alumni sastra Inggris Universitas Hasanuddin dan merupakan salah satu student volunteer. Hari ini kita kedatangan narasumber yang akan langsung membahas tentang Fakultas Hukum Unhas itu sendiri loh. Beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum. Kita tunggu dulu ya. Nah, buat teman-teman yang nantinya punya pertanyaan seputar Fakultas Hukum, bisa langsung menaruh pertanyaannya di kolom komentar. Pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan merchandise dari Universitas Hasanuddin dan dari Fakultas Hukum. Seperti ini. Kita sudah bergabung dengan Dekan Fakultas Hukum. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cerah sekali hari ini ya, Prof. Cantik sekali. Nah, buat teman-teman, saya perkenalkan dulu ya narasumber kita hari ini. Hari ini kita kedatangan Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHM. Beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof, kita langsung aja nih. Pertanyaan paling mendasar dari saya sih, sebenarnya gimana sih Fakultas Hukum Unhas itu dari tampang-tampang luarnya sama tampang-tampang dalamnya kalau kita mau jadi mahasiswa Fakultas Hukum itu seperti apa? Silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih Asa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa jumpa di Instagram ini ya. Ya, Fakultas Hukum saya kira fakultas yang tua ya di dunia, ya, bukan hanya di Indonesia. Bahkan kalau di Unhas ini Fakultas Hukum adalah fakultas yang bersama-sama dengan Kedokteran dan Ekonomi membentuk Unhas. Ya, jadi Fakultas Hukum ini secara historis memang adalah fakultas yang sudah sangat tua ya, dan sehingga saya kira hampir di seluruh perguruan tinggi di dunia ini ada fakultas hukumnya. Nah, khusus untuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam kondisi eksis hari ini, alhamdulillah Fakultas Hukum Unhas juga termasuk fakultas hukum 5 fakultas hukum di Indonesia ini yang sudah memiliki akreditasi internasional INP. Wah, keren banget, Prof. Ya, ada UI, UGM, UD, UNAID dengan Unhas. Jadi Unhas menjadi satu-satunya fakultas hukum di Indonesia ini di luar Jawa yang sudah terakreditasi internasional INK untuk program studi hukum. Dan alhamdulillah secara keseluruhan dari sisi sumber daya, Fakultas Hukum Unhas ini adalah pemilik sumber daya terbaik di Indonesia. Kita memiliki 34 guru besar dan guru besar terbanyak di Indonesia untuk Fakultas Hukum. Ya, saya kebetulan adalah ketua Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia, sehingga saya memahami betul ya kondisi masing-masing perguruan tinggi hukum di Indonesia. Alhamdulillah. Kita juga dari 95 dosen Fakultas Hukum Unhas, ada 80% yang sudah doktor, ya, dan dari 90 itu ada 34 orang yang guru besar. Sehingga alhamdulillah dari sisi sumber daya, saya kira Fakultas Hukum sangat mumpuni. Dan karena itu, kita bisa melihat bahwa salah satu ukuran untuk kita melihat prestasi atau keberhasilan dari satu program studi, ya, dan misalnya Fakultas Hukum ini, alhamdulillah, alumni kita itu luar biasa. Ya, alhamdulillah selama ini kita bisa melihat rekam jejak dari alumni Fakultas Hukum Unhas yang
Saya kira hanya Fakultas Hukum Unhas di Indonesia ini yang pernah memimpin seluruh lembaga tinggi hukum di Indonesia ini. Tentu pernah menjadi Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua KPK, Ketua MK gitu ya. Ya, hanya kepolisian yang tidak karena hanya di level yang di bawahnya. Nah, itulah kita alumni kita dan juga di lembaga-lembaga yang lain ya, seperti menjadi gubernur, di lembaga pemerintahan menjadi bupati ya, anggota DPR, DPRD, terus menjadi kemudian kepemimpinan di pemerintahan seperti menteri saat ini alhamdulillah ketua IKA Fakultas Hukum Unhas Bapak Dr. Haji Sahir Limpo itu menjadi menteri pertanian. Ini bisa kita lihat betapa ilmu hukum itu bisa ada di mana-mana, alhamdulillah. Ya karena memang ilmu hukum ini dibutuhkan oleh seluruh lini kehidupan saat ini. Ya, selama ini. Nah, juga pernah juga Fakultas Hukum memimpin Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Menteri Hukum dan HAM, kita ingat Bapak Mata Lata, ya, alumni Fakultas Hukum Unhas, beliau dosen, kemudian keluar menjadi politisi dan kemudian menjadi menteri, dan juga Bapak Profesor Dr. Hamid Awaludin, LLM, ya beliau adalah dosen Fakultas Hukum Unhas sampai saat ini, dan juga pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM. Dan saat ini di Lembaga Tinggi Negara masih Lembaga Tinggi Hukum masih ada Profesor Dr. Aswanto, SKMH yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang sebelumnya dipimpin oleh alumni Fakultas Hukum Unhas, Bapak Hamdan Sulfa, yang pernah memimpin Mahkamah Konstitusi, dan juga Sekjen atau Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi saat ini juga adalah dosen Fakultas Hukum Unhas, Bapak Profesor Dr. Hamzah. Dan juga beberapa kedeputian seperti Deputi Pemuda juga ada Profesor Faisal Abdullah di Mahkamah Agung. Saat ini alhamdulillah ada Hakim Agung ya, alumni Fakultas Hukum Unhas, dan juga ada beberapa dosen seperti Prof. Surya ya, ada alumni alhamdulillah. Jadi seperti itulah kita alumni Fakultas Hukum Unhas, dan dengan maka Fakultas Hukum Unhas salah satu rujukan terbaik di Indonesia saat ini. Keren banget, Prof. Kita tadi baru masuk di pengantarnya ini udah kedengaran keren. Kayak gimana ya, kayak pengen banget udah jadi mahasiswa Fakultas Hukum itu sendiri. Nah, Prof, kira-kira nih kalau mau jadi mahasiswa Fakultas Hukum, mahasiswa tipe gimana nih yang jadi mahasiswa idamannya Fakultas Hukum? Ya, alhamdulillah saya kira Fakultas Hukum ini menjadi sangat favorit. Ya, kalau kita lihat data peminat Fakultas Hukum di setiap tahun itu luar biasa banyaknya ya, sampai 7 ribuan ya, 5 ribuan seperti itu. Dan kita hanya bisa terima tidak sampai 10% dari yang wah, dikit banget ya, Prof. Ya, jadi berarti daya saingnya tinggi dong. Ya, tinggi sekali persaingan untuk masuk di Fakultas Hukum. Ya, kalau saya tidak salah 1 banding 13 dan 14 ya. Jadi kalau kita lihat prestasi kemahasiswaan sangat kondusif. Dunia kemahasiswaan di Fakultas Hukum itu alhamdulillah selama saya pimpin, sudah tahun ke-6 ini saya pimpin Fakultas Hukum Unhas, hampir tidak pernah ada gejolak di Fakultas Hukum. Karena kenapa? Semua kita bisa fasilitasi, komunikasi terbuka ya. Adik-adik kita alhamdulillah siapa saja boleh menyampaikan langsung ke saya atau ke wakil dekan atau ke dosen-dosen, dan kemudian di dosen pembina kemahasiswaan mengkomunikasikan ke kami. Semua berjalan sangat kondusif, apalagi pimpinan lembaga kemahasiswaan itu sangat paham ya tentang posisi dan kedudukannya sebagai mahasiswa dan sebagai pimpinan lembaga kemahasiswaan, yang sangat membantu kami di dalam membuat suasana kemahasiswaan di Fakultas Hukum itu sangat kondusif, sehingga prestasi meningkat dari waktu ke waktu, alhamdulillah. Dan bukan hanya prestasi nasional, tetapi prestasi internasional. Ya, jadi kalau kita catat di tahun lalu ya, di tahun 2019 ada 10 prestasi internasional yang diraih oleh Fakultas Hukum, khususnya di bidang karate ya, karena kita di Fakultas Hukum itu ada UKM Gojukai ya, UKM Gojukai ya, itu
digagas oleh almarhum mantan dekan Fakultas Hukum Pak Profesor Rahmat Ali, sampai saat ini masih sangat eksis dan luar biasa kontribusinya, bukan hanya untuk Unhas tetapi juga untuk Indonesia. Dan semua UKM-UKM atau lembaga-lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum itu di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa itu bergerak bersama. Itu luar biasa kegiatannya. Sampai saya hampir bergantian dengan wakil dekan 3 untuk bisa menemani mereka di dalam kegiatan-kegiatannya. Nah, kalau saat ini karena lebih banyak kegiatan kita lakukan secara online sehingga lebih mudah. Ya. Jadi malam ada lagi, hampir setiap hari ada kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Hukum. Adik-adik dari lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum. Dan semua peminatan sepertinya ada gitu ya. Yang suka seni ada, ya. Jadi yang suka berdebat ya, sebagai ikonnya Fakultas Hukum kan debat ya. Ada lembaga debatnya, terus yang menulis karya ilmiah di bidang hukum ada UKM-nya juga, FP2KI. Yang suka pers ya, ada juga lembaga pers mahasiswa hukum. Yang suka olahraga, karate ada, budaya, ada basket, ada bola pun juga kita selalu juara 1 di tingkat Unhas. Alhamdulillah. Keren. Prestasi-prestasi mahasiswaan di Fakultas Hukum itu bergerak. Alhamdulillah itu banyak memberikan kontribusi untuk peningkatan peringkat Unhas di bidang kemahasiswaan. Dan alhamdulillah tahun lalu kita meraih predikat lembaga prestasi kemahasiswaan terbaik tingkat Unhas. Dapat penghargaan dari Bu Rektor. Alhamdulillah, kalau saya dengar dari penjelasan Prof tadi, kayaknya seru banget deh kuliah di Fakultas Hukum. Karena kita nggak cuma mikirin pelajaran aja, tapi juga ikut lomba, ikut berorganisasi, apa segala macam. Dan kayaknya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum juga bisa lulus tepat waktu ya, Prof. Jadi kayak manajemen waktunya tuh bagus banget. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaan dari audiens, Prof. Kita punya pertanyaan dari @nina23. Prof, apakah dalam prodi ilmu hukum harus menghafal pasal-pasal? Ini mungkin kita udah masuk di sistem belajar nih, Prof. Silakan. Iya, ini yang selalu menjadi pertanyaan di luar. Kalau belajar Fakultas Hukum itu harus hafal pasal ya? Waduh, rasanya tidak ada dosen yang bisa menghafal seluruh pasal yang ada di KUHP misalnya, di KUHP pidana, KUHP kita, dan di beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Tetapi ada metode yang diajarkan oleh dosen kita ya sejak dulu dan sampai hari ini. Bagaimana kita bisa memahami satu pasal demi pasal di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tidak perlu kita hafal. Misalnya kalau apa yang syarat sahnya perjanjian, ya 1320 KUH Perdata. Cukup kita ingat ada syarat objektif, ada syarat subjektif. Ya, yang mana syarat subjektif, yang mana syarat objektif. Kita akan tidak perlu satu kita harus satu harus kita hafal gitu ya. Cukup kita paham. Misalnya sepakat, ya, kita sepakat. Cakap, kan itu syarat subjektif namanya, gitu ya. Sepakat, kalau kita perjanjian kan sepakat ya, sepakat antara satu dengan yang lain. Harus cakap, orang yang membuat perjanjian itu harus cakap, tidak berada di bawah pengampuan, gitu ya. Nah, kemudian harus ada hal tertentu dan ada kausa yang halal. Nah, ini ada. Bagaimana kalau ini yang tidak terpenuhi, bagaimana kalau ini yang tidak terpenuhi? Nah, itu semua ada. Begitu metode-metode kita memberikan pembelajaran pemahaman kepada mahasiswa. Jadi metode pembelajaran di fakultas karena sifat ilmu hukum itu kan preskriptif ya. Jadi kita harus memahami apa asas-asas hukum, apa tujuan-tujuan hukum, apa itu norma-norma hukumnya, kaidah-kaidah hukumnya itu dipelajari secara terstruktur. Nah, di atas asas itu ada nilai. Setelah nilai ada asas, ada norma, ada kaidah, kemudian lahir peraturan-peraturan perundangan yang menjelma dalam peraturan perundangan seperti itu. Tapi kan ada juga hukum yang tidak tertulis yang menjelma dalam sikap perilaku masyarakat kita, tetapi bersifat ajek, ya, dipahami, diikuti, gitu ya, dipatuhi secara turun-temurun seperti itu, misalnya hukum adat. Nah, dan itu, ya jadi tadi juga saya ingin tambahkan bahwa alhamdulillah selama saya pimpin Fakultas Hukum Unhas ini, prestasi akademik mahasiswa kita luar biasa, rata-rata cum laude. Ya, dari tahun 2000 sampai hari ini, rata-rata lulusan kita, IPK lulusan kita itu cum laude 3,60
3,60, 3,65 ya. Bahkan ada yang 4,0 IP-nya ya, yang selesai 4,0. Pernah ada yang selesai 4,0 dan dia juga berprestasi di tengah kemahasiswaan luar biasa. Sempurna banget dong, Prof. Dia juara nasional di berbagai event-event nasional kegiatan kemahasiswaan dan dia selesai tepat waktu, nggak sampai 4 tahun malah dengan IPK 4,0. Jadi bagaimana kami mengatur bagaimana desain kurikulum maupun sistem pembinaan kemahasiswaan kita desain sedemikian rupa sehingga anak-anak kita diberi ruang untuk belajar. Alhamdulillah fasilitas pembelajaran kita terus benahi. Di saat ini sudah ada pustakaan fakultas hukum yang saya kira besar sekalian, luar biasa untuk satu fakultas ya, yang sangat kondusif untuk adik-adik kita bisa memperoleh informasi. Ya kalau misalkan tadi dengar penjelasan dari Prof. Farida nih, awalnya yang kita takut masuk organisasi karena takut nanti kuliah terbengkalai, nggak bisa dapat nilai yang bagus, tapi akhirnya kita tahu kalau di Fakultas Hukum itu bukan cuma kita sendiri yang berusaha untuk menyeimbangkan antara akademik dengan organisasi, tapi ternyata dosen-dosen kita dan juga kurikulum yang berlaku itu juga membantu kita ya, Prof. Bagus banget nih. Kita udah masuk di sistem belajar nih, Prof. Kalau di Fakultas Hukum itu tiap-tiap prodi, apakah sistem belajarnya itu berbeda-beda atau tetap sama, Prof? Misal harus dalam kelas mulu atau kita harus ke Mahkamah Agung atau gimana? Silakan, Prof. Ya, karena kurikulum didesain ya, ada yang harus teori gitu ya, yang pemahaman dasar seperti ilmu hukum, ya, pengantar ilmu hukum, pengantar Indonesia, ilmu negara. Ada beberapa yang memang harus lebih banyak di kelas, ya, lebih banyak di kelas. Tetapi ada mata kuliah praktik ya, yang mengharuskan harus di lembaga-lembaga hukum. Kita banyak kegiatan di laboratorium hukum. Nah, juga di food court ya, jadi ada laboratorium food court. Kalau misalnya mata kuliah praktik peradilan misalnya ya, atau perancangan undang-undangan, itu mereka tidak melulu di kelas ya, pemahaman teorinya, terus kemudian lebih banyak experiential learning-nya. Jadi mereka lebih banyak di lab ya, laboratorium hukum, atau kemudian mereka kita ajak ke atau diberikan tugas untuk memantau langsung proses pelaksanaan persidangan di pengadilan. Dan alhamdulillah di beberapa kita dalam 5 prodi ya, 2 prodi di ilmu di S1 yaitu ilmu hukum yang besar, karena kita sebenarnya Fakultas Hukum itu dulu ya, ada itu cuma 1 prodi ilmu hukum saja ya, di seluruh Indonesia itu. Dan kita di Fakultas Hukum Unhas satu-satunya fakultas hukum di Indonesia itu yang memiliki prodi hukum administrasi negara. Ya, jadi dulu ini adalah mandatori dari Kementerian PAN-RB, ya, Pemberdayaan Aparatur Negara, yang kemudian diberikan mandatori dan diberikan dukungan atau support dari Kementerian Pendidikan Nasional, dan kemudian lahirlah prodi hukum administrasi negara ini yang merupakan prodi satu-satunya di Indonesia. Jadi kita Fakultas Hukum Unhas itu punya 2 prodi di S1, hanya Fakultas Hukum Unhas yang punya itu di Indonesia ini, yang lain hanya 1 saja, itu prodi ilmu hukum. Ya, jadi itu kemudian ya, sangat berkembang ya, Prof. Ya. Sangat berkembang ya Fakultas Hukum Unhas itu. Alhamdulillah ya. Jadi saya kira makanya kenapa banyak sekali peminat untuk Fakultas Hukum. Saya kira dari waktu ke waktu kan tren perkembangan hukum saat ini kan juga luar biasa ya. Anak-anak kita juga kalau kita lihat minat mereka untuk menjadi lawyer itu, ya, jadi pengacara itu semakin tinggi. Di 10 tahun yang lalu kalau kita tanya siapa yang mau jadi pengacara, nggak ada yang mau angkat tangan, hanya 1-2 saja. Kalau saat ini kita bertanya siapa yang mau jadi pengacara, hampir semuanya angkat tangan. Terbukti kita melakukan PKPA, pendidikan untuk menjadi advokat itu ya, itu banyak sekali peminat, alhamdulillah. Jadi saya kira belajar di Fakultas Hukum ini prospektif sekali, dan jangan takut tidak bekerja. Karena kita bisa bekerja di instansi pemerintahan dan kita bisa juga bekerja mandiri. Juga banyak yang jadi pengusaha yang sukses. Ini luar biasa, ini banyak sekali yang jadi pengusaha yang sukses. Jadi bekerja di bidang hukum. Jadi orang hukum itu bekerja di bidang hukum yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Seperti menjadi notaris, menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi pengacara. Tidak bisa ilmu lain masuk di situ. Tetapi orang hukum bisa menjadi menteri pertanian, bisa menjadi kepala biro
di mana gitu ya, jadi bisa menjadi bupati, bisa menjadi gubernur, alhamdulillah gitu. Jadi ini luar biasa ilmu hukum ini, makanya ilmu hukum itu dianggap sui generis ya, jadi ilmu hukum yang ilmu yang tidak terikat pada ilmu lain, atau bukan pecahan atau cabang dari ilmu sosial. Makanya dulu saya ingat sekali dosen saya di UGM ya, ketika dulu pernah, makanya di kita itu MHUM kan, saya MHUM. Beliau mengatakan jangan MHUM, kita bukan humaniora, kita ilmu tersendiri. Gitu ya. Makanya setelah itu berubah menjadi MH, Magister Hukum. Oke, keren banget Prof penjelasannya. Jadi kayak gimana ya, kayak tersinkronasi gitu dari masa kuliah udah pintar multitasking, nanti pas berkarir multitasking juga, yang lulusan hukum tapi bisa ambil profesi yang lain juga. Keren banget. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan untuk Fakultas Hukum Unhas, itu bisa langsung bertanya di kolom komentar. Pertanyaan paling menarik akan mendapatkan merchandise dari Fakultas Hukum dan juga dari Universitas Hasanuddin. Jadi kalian yang punya pertanyaan menarik akan segera dihubungi oleh admin dan kalian akan mendapatkan kedua merchandise ini. Jangan lupa bertanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut Prof. Kita masih di sistem belajar nih. Ada pertanyaan lagi dari Fahda Hussein. Prof, apakah untuk menjadi mahasiswa hukum harus pandai debat? Nah ini nih kayaknya banyak pertanyaan dari calon-calon mahasiswa hukum. Silakan Prof. Ya jadi mau menjadi apapun sebenarnya itu pada passionnya kita ya. Ya, tapi kalau misalnya ada kan yang tiba-tiba lulus di situ ya. Seperti Ibu dulu. Ibu dulu itu pilihan pertamanya masuk Unhas itu adalah teknik sipil. Teknik sipil. Kemudian saya dulu kan Ibu eksakta ya waktu SMA. Jadi teknik sipil dengan kelautan perikanan waktu itu kalau nggak salah Ibu pilih. Terus kemudian pilihan ketiga itu adalah Fakultas Hukum. Alhamdulillah ilmu hukum yang lulus. Wah rupanya tadinya sih sebenarnya saya suka karena saya eksakta, ya suka mau jadi insinyur gitu ya. Tapi masuk Fakultas Hukum kemudian saya tekuni, ya kita tekuni, alhamdulillah ternyata juga passion kita bisa kita arahkan ke sana gitu ya. Jadi yang jelas bahwa bidang ilmu hukum ini memang membutuhkan communication skills, good communication skill. Jadi kita harus bisa mampu berkomunikasi dengan baik. Ya kenapa? Karena misalnya menjadi jaksa, menjadi hakim, pengacara tentu harus membangun argumentasi yang runtut, argumentatif yang bagus, yang bisa memberikan pemahaman kepada orang, gitu ya. Ya jadi memang membutuhkan komunikasi yang bagus, good communication skills. Ya, jadi di situ tapi nanti akan terbangun. Kenapa? Karena di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan semua diwadahi. Siapa yang suka berdebat? Ayo, ada wadahnya. Lembaga debat mahasiswa hukum ada lembaga ada ALSA misalnya, Asian Law Student Association ya. ALSA ini itu yang mewadahi anak-anak kita, mahasiswa kita itu untuk bisa sudah ke international level ya. Jadi teman-temannya di sana itu yang sudah tingkat ASEAN gitu ya. Ya, jadi di situ semua terlatih. Jadi memang menjadi mahasiswa Fakultas Hukum walaupun dia sabar, ya orangnya sabar kelihatan, tetapi bagaimanapun walaupun dia sabar, tentu dia bisa bicara, tentu dia bisa berargumentasi karena ilmu hukum ini mengharuskan kita ya untuk melakukan komunikasi seperti itu. Jadi karakter ilmunya memang memaksa kita untuk melakukan itu. Jadi kalau apalagi kalau memang dari sejak awal sudah terlatih untuk suka berdebat, bicara, ya suka berargumentasi. Oh ini lebih bagus lagi kalau dia masuk Fakultas Hukum Unhas. Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum Unhas. Ya jadi buat teman-teman yang suka ngerasa dirinya introvert atau pendiam itu nggak perlu khawatir kalau masuk Fakultas Hukum ya Prof. Soalnya di dalam nanti kita akan semakin terbimbing, terbina, dan yang awalnya malu-malu ngomong itu akan secara perlahan akan berani ngomong ya Prof, utamanya di depan orang banyak, di depan publik. Ya karena di kelas pun juga begitu, di kelas itu ya model pembelajaran kita itu kan tidak melulu dosennya ngomong. Ya mungkin dosennya memberikan pengantar, setelah itu mahasiswa dipaksa untuk membuat argumentasi terhadap itu ya. Nah, harus membuat tugas, mengomentari. Mereka tuh kadang-kadang kalau di kelas itu habis waktu tidak terasa.
itu hanya untuk berdiskusi dengan anak-anak kita gitu. Mahasiswa kita luar biasa karena mereka diberi peluang. Ayo, jangan usah takut. Tidak ada yang salah. Dalam proses pembelajaran itu adalah proses latihan, melatih kita untuk menemukan yang mana yang nanti benar gitu ya. Ya, karena dari kebenaran yang hakiki. Apalagi kalau kita belajar ilmu hukum itu banyak perspektif, banyak pandangan, banyak pendekatan ya. Kalau kita melakukan pendekatan normatif terhadap hukum, pasti akan berbeda dengan pendekatan sosiologis atau empirik terhadap hukum dan pendekatan filosofis terhadap hukum. Nah, ini sangat menarik. Ya, makanya kan suka sekali ada pertanyaan, kenapa di pengadilan semuanya orang hukum kan? Ada jaksanya orang hukum, hakimnya orang hukum, pengacaranya orang hukum, tapi kok berbeda pandangan terhadap satu permasalahan. Nah, inilah cara pandang yang kita pelajari dalam ilmu hukum itu. Jadi tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca KUHP. Ada kan banyak mengatakan, fakultas hukum bisa saja KUHP, bisa saja undang-undang, baca saya undang-undang. Tidak begitu kan? Untuk ada normanya seperti kaidahnya seperti itu ada ilmunya gitu ya. Kenapa harus menggunakan kata dapat? Kenapa harus menggunakan kata wajib? Ya, ada yang bersifat imperatif, ada yang bersifat fakultatif. Itu semua dipelajari. Itulah disebut dengan ilmu hukum. Ya, jadi tidak bisa hanya dipelajari dengan membaca undang-undang saja di dalam KUHP atau undang-undang yang lain. Iya betul, Prof. Ya kayaknya dari tadi saya dengar penjelasan dari Prof itu sangat menunjukkan kalau dosen-dosen di Fakultas Hukum itu sangat terbuka ya ke mahasiswanya. Jadi bisa dibayangkan dong gimana dekatnya dosen dengan mahasiswa itu sendiri. Kayak akrab banget kayaknya deh, Prof. Ya, alhamdulillah. Ya, dosen-dosen kita sangat terbuka dengan mereka ya. Ya, walaupun juga mungkin ada satu dua yang mungkin agak saklek gitu ya. Ya, tetapi pada umumnya dosen di fakultas itu sangat terbuka ya. Di mana saja bisa ditemui, bisa berdiskusi di mana saja, bisa di gazebo, bisa sambil berdiri. Mereka senang di kantin ya. Di kantin kalau dosen ada, mahasiswa juga gabung gitu ya. Makan sama-sama, terus diskusi di situ. Itu enak sekali. Suasana seperti itu sangat terbangun. Jadi bikin nyaman banget nih kita belajar tentang pasal-pasal yang banyak sekali itu, Prof ya. Iya. Oke, Prof, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Andi Ilham Saputra _ Prof, di dalam Fakultas Hukum mata kuliahnya apa saja sih? Mungkin Prof bisa jelaskan nih mata kuliah yang akan ditemui para mahasiswa Fakultas Hukum. Silakan, Prof. Iya. Ya, banyak mata kuliah kan. Ya, jadi dibagi menjadi dalam semester gitu ya. Jadi mata kuliah kita desain dalam kurikulum kita ya, sudah ada kurikulum kita, kurikulum hukum maupun kurikulum Komersial Negara di S1 dan kemudian di S2 dan S3. Ya, mata kuliah yang tentu yang harus kita pahami misalnya pengantar ilmu hukum. Ya, kita dibawa untuk memahami seperti apa sih karakteristik ilmu hukum itu. Ya, apa itu hukum, apa itu ilmu ya. Ya, kemudian bagaimana ilmu hukum itu sendiri, seperti apa karakteristiknya, itu kan dipelajari di fakultas di mata kuliah itu, di pengantar ilmu hukum. Di pengantar ilmu hukum itu misalnya kalau kita bertanya apakah hukum bisa didefinisikan, itu banyak sekali. Ya, jadi kalau kita bicara hukum, pertama kali mahasiswa Fakultas Hukum masuk di kelas yang disodori yang pertama adalah mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia ya, dan ilmu negara. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian mata kuliah kekhasan keilmuan di bidang per bidang, misalnya di bidang perdata, di bidang tata negara, di bidang pidana, internasional, ya, administrasi, kemudian dasar-dasar ilmu hukum, itu semua disediakan, difasilitasi di Fakultas Hukum. Jadi minatnya mau apa, itu semua ada. Kurikulum kita desain, karena ilmu hukum itu kan bukan jurusan, ya, bukan jurusan, tetapi dia satu program studi. Ya, makanya disebut bagian gitu ya, jadi bukan jurusan. Ya, kalau saat ini menjadi departemen. Jadi kalau misalnya pidana, jadi kalau seorang mahasiswa Fakultas Hukum itu harus paham semuanya. Walaupun nanti ketika dia akan menulis tugas akhir, skripsi misalnya, dia akan memilih. Ya, misalnya sekarang kita desain, misalnya peminatannya dia minat di hukum pidana. Ya,
Di semester 5 dia akan melakukan peminatan itu dan kemudian masuk ke mata kuliah sesuai peminatannya mereka. Nah, ada yang minat internasional, ada yang minat perdata, business law, ada yang minat administrasi tata negara, semua ada. Ada yang minat dasar-dasar ilmu hukum, semuanya kita siapkan. Ya, jadi nanti tergantung mau jadi apa. Misalnya kalau memang setiap mahasiswa itu kan, misalnya masuk fakultas hukum mau jadi jaksa misalnya. Nah, mau jadi jaksa walaupun nanti dia bidang perdata yang dia pilih skripsinya, misalnya peminatannya, tetap juga nanti bisa mendaftar ke kejaksaan. Nah, atau dia minat bidang pidana, kemudian dia mau ternyata ujung-ujungnya dan dia mau jadi notaris, nanti bisa mendaftar ya, karena yang persyaratannya lah sarjana hukum. Sarjana hukum itu bukan sarjana hukum jurusan ini ya. Sarjana hukum, jadi semuanya bisa. Ya makanya disebut dengan ilmu hukum. Jadi anak sekalian, adik-adik yang minat masuk hukum, ya saya kira nanti kalian akan menemukan itu selancar di dalam, luar biasa ya. Ketika pembelajaran akademik maupun non akademik di fakultas hukum itu berpadu karena dunia kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita itu kita arahkan yang relevan untuk mendukung, support bidang akademik. Ya misalnya mereka menulis jurnal. Bahkan alhamdulillah beberapa waktu lalu ini yang baru-baru ini sudah ada terbit jurnal internasional terindeks Scopus dari mahasiswa S1. Ya, jadi walaupun S2, S3 yang kita wajibkan, tapi S1 pun juga sudah ada yang menulis di jurnal internasional terindeks Scopus bersama dengan dosennya. Jadi dosen yang membimbing, ya mereka menulis, mereka dosen bimbing, dan kemudian sama-sama menerbitkan. Nah, dan alhamdulillah ini juga yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah prestasi seperti ini juga penulis di jurnal internasional, khususnya terindeks Scopus, juga ini sudah banyak sekali, alhamdulillah dalam periode sampai Juni kemarin itu sudah ada 22 ya, kalau nggak salah 22 tulisan dosen fakultas hukum yang terbit di jurnal internasional dan yang mudah-mudahan sampai akhir tahun ini akan bertambah terus, insya Allah. Amin. Jadi keren banget nih prestasi dari Fakultas Hukum. Jadi emang kita dari semester 1 ya Prof, udah dibekali pengetahuan tentang hukum itu biar kita bisa melek hukum. Terus nantinya kita bisa jadi penegak hukum, bisa jadi notaris, jaksa, apa segala macamnya. Itu keren banget loh Prof. Nah kita masuk ke pertanyaan yang menyangkut tentang biaya pendidikan nih Prof. Ada pertanyaan dari Esa Fatika. Kak mau tanya, apakah di Fakultas Hukum Unhas biayanya mahal? Apakah ada beasiswa di sana? Mungkin Prof bisa jelaskan nih sedikit tentang hal ini. Kan sistem UKT ya, uang kuliah tunggal kan? Ya, uang kuliah tunggal. Jadi kita semua ada tingkatannya ya. UKT 1, UKT 2 sampai UKT 7 ya. Jadi semua ada tingkatan tergantung. Nah, jadi yang tidak mampu juga ada beasiswa ya, yang kurang mampu itu diberikan UKT yang paling rendah gitu ya. Nah, itu diverifikasi oleh wakil dekan bidang keuangan, akan kita lihat. Dan beasiswa alhamdulillah cukup banyak ya. Ya tentunya karena Unhas banyak sekali memfasilitasi. Dan juga kita di Fakultas Hukum Unhas juga itu biasa ada bantuan. Ya, kami meminta bantuan kepada alumni. Misalnya ada mahasiswa kita yang tidak mampu, itu ada alumni kita yang membantu dia sampai selesai. Jadi kami selalu mengajak alumni kami. Alhamdulillah alumni Fakultas Hukum itu luar biasa ya, karena pada umumnya lawyer-lawyer yang terkenal, yang unik, yang bagus lah begitu ya. Ada beberapa menteri, itu mereka semua sangat kontributif terhadap pengembangan Fakultas Hukum ya, dan membantu mahasiswa kita. Jadi insya Allah di Fakultas Hukum Unhas itu ya, khususnya di Unhas juga secara umum itu selalu ada fasilitas beasiswa, bahkan ada beasiswa bidik fisika yang dari kementerian yang alhamdulillah Unhas banyak sekali memperoleh beasiswa. Jadi untuk di Fakultas Hukum sendiri, di samping beasiswa yang ada, yang beasiswa yang selama ini terfasilitasi oleh universitas lain,
juga ada beasiswa-beasiswa yang kita berikan kerjasama dengan alumni Fakultas Hukum Universitas. Jadi emang nggak perlu khawatir ya Prof kalau mau lanjut kuliah di Fakultas Hukum Unhas. Soalnya Ya. Selain dari beasiswa yang disediakan, UKT yang tergolong berdasarkan penghasilan orang tua, itu juga Fakultas Hukum bekerja sama ya dengan alumni-alumninya. Jadi kalian nggak perlu khawatir tentang masalah biaya pendidikan. Oke, Prof, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Sorry banget nih, Prof. Kita masih punya banyak pertanyaan, cuman waktu kita terbatas banget. Jadi, ini untuk pertanyaan terakhir, Prof. Dari @aisyah_najwa_. Prof mau nanya, nih, apa sih tantangan tersendiri dalam Fakultas Hukum menurut pandangan Prof? Silakan, Prof. Iya, tantangan. Biasanya kan tantangan yang sering dipertanyakan adalah dunia kerja ya. Bagaimana alumni Fakultas Hukum setelah selesai, ya alhamdulillah kita lihat ya, kita melakukan tracer study, alhamdulillah daya serap alumni kita di dunia kerja itu sangat bagus ya. Jadi antara 3 sampai 9 bulan ya, walaupun sebenarnya masih sangat tinggi kalau kita melakukan komparasi dengan universitas di luar seperti Universitas Nasional Singapura itu 0 sampai 3 bulan ya sudah bekerja. Tetapi kalau dengan karakteristik bidang ilmu hukum yang sebenarnya walaupun tidak mengkreat mahasiswa langsung bisa bekerja, tetapi bekal ilmu yang telah diperoleh itu bisa dia masuk ke bidang-bidang pekerjaan seperti misalnya mau menjadi lawyer ya bisa magang, dan alhamdulillah kami bersama dengan alumni-alumni Fakultas Hukum Unhas, mereka sangat terbuka untuk menerima alumni-alumni Fakultas Hukum adik-adiknya untuk bisa magang dan memfasilitasi mereka untuk masuk ke dunia kerja. Ya, jadi alhamdulillah saya kira masuk di Fakultas Hukum Unhas itu ya tantangan di bidang pekerjaan, tidak usah khawatir ya. Kita jamin insyaallah itu akan, yang penting dia kreatif ya, karena itu juga tergantung dari personalnya ya, orangnya gitu. Ya, dia harus kreatif juga. Jadi anak-anak yang kreatif insya Allah tidak akan menemui tantangan yang signifikan di dalam khususnya di dunia kerja. Ya, dan apalagi jaringan alumni Fakultas Hukum itu sangat bagus, sangat kuat ya, dan saling mensupport mereka. Dan tadi ada yang satu tadi yang saya lupa sampaikan, kita punya fasilitas Law Information System atau LIS, yaitu untuk mendukung proses digitalisasi pelayanan akademik. Jadi sekarang ini kita alhamdulillah pada masa pandemi seperti ini, semua proses pelayanan akademik itu melalui LIS itu. Ya, jadi semuanya, mulai dari apalagi kalau mau ujian apa segala itu semuanya sudah terfasilitasi di dalam LIS. Ya, saya kira itu deh. Alhamdulillah, kalau dari sisi sarana prasarana, ya alhamdulillah Fakultas Hukum semakin hari semakin kita benahi terus, dan seluruh ruangan semuanya sudah internasional standar ya, dengan fasilitas yang internasional standar. Alhamdulillah. Kita punya aula, kita punya mood court, kita punya perpustakaan, kita punya ruang-ruang kuliah yang semuanya nyaman. Alhamdulillah sudah nyaman, dan ada kantin, ada law bookstore, ya semuanya kita lengkapi di sana. Ada laboratorium, ya seperti itulah yang kita sudah lakukan, dan kita memanjakan ya dalam tanda kutip anak-anak kita, dan bisa memberikan mereka fasilitas untuk mengembangkan dirinya. Jadi sisa mahasiswanya, apakah dia mau memanfaatkan itu dengan baik, tapi kita dorong agar dia jangan menyanyiakan waktunya di Fakultas Hukum dengan tidak memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada. Ya, dari internet, kira alhamdulillah Unhas menyiapkan yang sangat bagus, dan kita tambah terus di Fakultas Hukum itu, dan anak-anak kita bisa memanfaatkan itu dengan baik. Saya kira itu barangkali teman-teman ya. Oke, Prof. Nah, teman-teman, kalau dengar dari penjelasan Prof Farida dari tadi tuh kayaknya enak banget kuliah di Fakultas Hukum. Ada kakak-kakak alumni yang mau bantu, mulai dari biaya kuliah sampai karir juga dibantu. Semuanya itu kembali ke kita lagi masing-masing. Apakah kita mau berusaha dan kreatif, karena segala halnya itu sudah disiapkan sendiri di Fakultas Hukum Unhas. Kayaknya itu yang jadi keunggulan ya dari Fakultas Hukum Unhas ini, Prof. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih, Prof.
mungkin Prof punya sedikit pesan sebagai closing statement untuk teman-teman yang lagi berusaha masuk di Fakultas Hukum Unhas ataupun teman-teman yang sedang berusaha keluar alias lagi bikin skripsi atau mau wisuda. Silakan Prof. Ya, saya kira apa tadi yang kami lakukan itu bisa kami lakukan karena kami memperoleh dukungan yang penuh luar biasa dari Bu Rektor ya. Jadi Bu Rektor itu luar biasa bagaimana mendorong kita seluruh pimpinan unit kerja, termasuk pimpinan fakultas, untuk bagaimana berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, membuat inovasi, melakukan inovasi ya untuk memberikan pelayanan terbaik di fakultas masing-masing. Itu kami sangat rasakan betapa kepemimpinan Ibu Rektor itu luar biasa di dalam memberikan fasilitasi dan mendorong seluruh pimpinan unit kerja berlomba-lomba, berinovasi ya. Kita diberi peluang yang sangat besar untuk itu, alhamdulillah. Dan hampir seluruh upaya-upaya pengembangan yang saya lakukan secara pribadi di fakultas dan juga teman-teman yang lain, pimpinan unit kerja yang lain itu sepakat dan sepakat dengan saya, dengan kita semua sama bahwa kita memperoleh support dan dukungan yang luar biasa dari Bu Rektor. Ya, jadi dan saya kira yang baru mau masuk fakultas hukum, ayo semangat ya. Tentu harus mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri karena saat ini kan lagi menunggu pengumuman ya, lagi menunggu pengumuman. Insya Allah mudah-mudahan dan yang nanti belum terjaring di SNMPTN atau SNMPTN nanti masih ada jalur mandiri. Ya nanti akan terseleksi secara objektif yang sangat ketat ya, dan tentu akan terpilih yang benar-benar serius, yang benar-benar punya keinginan kuat masuk di sini, dan setelah masuk jangan sia-siakan, gunakan waktu sebaik-baiknya. Anak-anak kita ini kalau dia sudah masuk kita selalu ingatkan agar jangan sampai dia keluar di 4 semester atau semester pertama, jangan sampai gitu ya. Kita meminimalisir jangan sampai ada DO. Jadi bagaimana wakil-wakil dekan akademik dan khususnya di bidang kemahasiswaan ya, untuk bagaimana melakukan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan BEM, karena BEM juga ikut membantu kita untuk memantau perkembangan studi mahasiswa yang sedang ada. Dan saya kira semua kembali kepada kita masing-masing, gimana kita beri awan kuat, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan. Dan selalu harus, ya itu yang paling penting. Jangan mau didorong baru mau. Ayo, usaha berupaya dan selalu mau menjadi yang terbaik. Jadi kita tuh harus selalu mau menjadi yang terbaik. Karena kita mau selalu menjadi yang terbaik, maka kita akan selalu melakukan upaya-upaya yang serius, yang terbaik. Nanti hasilnya seperti apa kan, itu nanti insya Allah. Tapi proses harus kita lalui dengan yang terbaik. Semampu yang kita bisa lakukan, yang semaksimal yang kita bisa. Itu yang kami selalu dorong di anak-anak kita. Misalnya kalau mau pergi lomba, jangan dulu pikir saya mau juara 1, juara 2. Sekarang berproses dulu dengan baik. Persiapkan dirimu dengan baik. Dan kalau kamu mempersiapkan diri dengan baik, kalian mempersiapkan diri dengan baik, pasti insya Allah hasilnya akan bagus. Ya, jadi jangan terbebani dulu dengan juara itu, tetapi bagaimana kita lakukan upaya-upaya yang terbaik, ya, yang maksimal, ya, yang kita lakukan dan kemudian minta doa kepada Allah, ya, karena semua eksekusi dari sama Allah, ya. Jadi jangan lupa itu. Aspek spiritual itu sangat penting dan utama. Ya, ibu sendiri seperti itu. Jadi saya melakukan upaya yang terbaik. Saya berdoa atau saya berdoa minta petunjuk bagaimana saya bisa merealisasikan apa yang saya sudah niatkan atau sudah cita-citakan. Itu barangkali. Ya, keren banget Prof, sesi kita hari ini kayaknya seru banget deh jadi mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, jadi teman-teman yang sedang berusaha untuk masuk ataupun sedang berusaha untuk keluar harus terus semangat. Soalnya tadi Bu Dekannya sendiri yang kasih semangat nih buat teman-teman calon mahasiswa yang nanti yang bermimpi untuk masuk ke Fakultas Hukum, jangan lupa untuk terus berusaha ya. Nah, teman-teman, pertanyaan yang paling menarik nanti akan langsung dihubungi oleh admin untuk mendapatkan merchandise ini. Kita udah sampai di penghujung acara nih, Prof. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita. Buat teman-teman yang mau lebih dekat lagi dengan Fakultas Hukum, jangan lupa follow Instagram Fakultas Hukum di @fakultashukumunhas. Oke. Kita pamit dulu nih Prof, terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini. Kita udah sharing-sharing dan mungkin nanti kita akan ketemu lagi di waktu lain. Saya Elsa, mohon undur diri. Kalau mau mengetahui lebih lanjut, bukan hanya di IG tapi bisa di website Fakultas Hukum
itu akan Oh iya, betul sekali, Bro. mencegah. Ya. Mungkin bisa dibuka di lawfakulty@unhas.ac.id. Sudah betul, Prof? Ya. Oke. Terima kasih. Kita undur diri. Sampai ketemu di Branch Talk selanjutnya. Bye. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.